Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Aleva Jalan-Jalan. Destinasi kali ini kita akan sarapan pagi di warung Makbeng yang berada di Pantai Sanur, Bali. Tes Atlas merilis 150 restoran paling legendaris di dunia tahun 2023. Dalam daftar 150 restoran paling legendaris itu, warung Makbeng menduduki peringkat ketiga. Wah, bangga juga ya. Peringkat pertama ada Vic Muller di Austria, dan kedua ada di Koch Delicatessen di New York, Amerika Serikat. Warung Makbeng didirikan oleh Mi Ketut Juki dan suaminya Ibu Gede Wirya atau Nyo Tik Guan sejak tahun 1941. Prakarsa sambal Makbeng dipelopori oleh mertua Makbeng dan menjadi khas sejak warung ini berdiri. Warung Makbeng menawarkan menu andalan, yakni sup kepala ikan dan ikan goreng. Ikan yang digunakan tergantung ketersediaan seperti ikan tongkol, kakap, tenggiri, dan lainnya. Ikan tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan lokal di daerah Sanur maupun di wilayah Bali lainnya. Yang buka warung ini setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 10 malam. Waktu paling ramai pengunjung dari pukul 2 hingga jam 7 malam. Kamu harus menghindari jam tersebut agar tidak terlalu antri. Destinasi berikutnya, kami akan mengunjungi Oma Day Club Bali yang berada satu kawasan dengan wisata air terjun Tegunungan yang terletak di Gianyar, Bali. Destinasi wisata pantai yang sering terasa riuh dan ramai. Mungkin wisata air terjun dapat menjadi alternatif bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan dengan suasana yang berbeda di Bali. Day Club yang umumnya terletak di tengah pusat kota, namun Oma Day Club kini menghadirkan konsep suasana alam nan tenang. Oma Day Club Bali menjelma dan menghadirkan wajah Bali sebagai rumah bagi dunia. Perpaduan budaya lokal dan perkembangan modern seakan mampu memikat banyak hati wisatawan. Klub yang terletak di Kecamatan Sukawati, Gianyar ini menjadi salah satu destinasi menarik yang dapat menjadi pilihan Anda untuk menikmati keindahan air terjun Tegunungan. Banyak sekali aktivitas yang dapat Anda lakukan di sini, mulai dari berenang, yoga, menikmati makanan dan minuman sembari memandang keindahan air terjun. Bahkan Anda bisa foto prewedding juga, jadi Anda tidak perlu khawatir akan merasa bosan menghabiskan waktu di tempat ini. Anda akan disambut oleh pertunjukan tarian daerah Bali yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menikmati fasilitas live music yang disediakan oleh Oma Day Club. Selain itu, klub tersebut juga memiliki wedding package untuk kamu yang tertarik melangsungkan pernikahan dengan latar air terjun. Oma Day Club Ubud Bali ini berada satu kawasan dengan kawasan wisata air terjun Tegunungan. Jadi untuk masuk ke dalam Oma Day Club, kita harus membayar harga tiket masuk ke air terjun Tegunungan sekitar 20 hingga 30 ribu untuk dewasa domestik dan 15 ribu untuk anak-anak, dengan biaya parkir motor atau mobil sekitar 3 hingga 5 ribu rupiah. Namun bisa lebih tinggi jika ada paket khusus seperti di The Tukat Driver Club mulai 91 ribu. Jadi sebaiknya cek langsung di lokasi atau situs resmi untuk harga yang paling update. Sesampainya kita di Oma Day Club, bisa ada minimum order tergantung area dan menggunakan lift turun ke bawah menuju Day Club yang menyatu dengan pemandangan air terjun, di mana ada pilihan area gratis atau tanpa minimum, lewat jalur bawah atau area dengan minimum spend di lobi utama untuk menikmati fasilitas kolam renang dan bar. Di sini deh ininya, spasinya. Coba tanya. Kita registrasi. Sudah ada reservasi? Belum.
Harga makanan dan minuman yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari harga 35.000 hingga 8 juta, tergantung menu yang Anda pesan. Dan untuk jam operasional, pub ini buka setiap harinya mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Kecil. Setelah puas menikmati aktivitas wisata di Ongka Day Club dan air terjun pegunungan di Gianyar, Bali, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu ke desa wisata Panglipuran di Bangli. Namun di perjalanan kami menemukan penjual buah-buahan dan termasuk di dalamnya ada buah durian yang sangat kita sukai. Maka kami memutuskan untuk membeli beberapa buah durian. Dan hasilnya buah durian asli dari desa Kintamani ini sungguh sangat manis, ada sedikit pahit, dan nikmat sekali. Ini desa Panglipuran. Setelah puas menikmati buah durian yang ada di desa Kintamani, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa wisata Panglipuran yang berada di Bangli, Bali. Kalian tahu gak guys, di Bali ada sebuah desa yang dinobatkan UNESCO sebagai desa adat paling bersih. Desa tersebut adalah desa Panglipuran, terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
Selama ini, Desa Penglipuran dikenal sebagai salah satu desa wisata yang terkenal di Bali dengan beberapa julukan, seperti desa adat, desa wisata, dan desa budaya. Menariknya, Penglipuran gak hanya mendapatkan penghargaan sebagai desa terbersih di dunia, melainkan pernah mendapatkan penghargaan lain seperti Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award, dan Top 100 Sustainable Destination. Secara etimologis, nama desa Penglipuran diambil dari kata pangling atau eling yang artinya ingat atau mengingat, dan kata pura yang artinya tempat, benteng, atau tanah leluhur. Kata Penglipuran berarti ingat kepada tanah leluhur atau tempat asal mulanya. Ada pula istilah dalam masyarakat yaitu kata Penglipuran yang diambil dari kata pelipur dan lara, yang jika digabungkan berarti menghibur di kala duka. Secara geografis, desa Penglipuran terletak di daerah dataran tinggi, yakni berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Desa ini membentang kurang lebih 1 km dengan jalan menurun selebar 4 meter. Desa ini juga memiliki batas utara yaitu Desa Adat Ayang, batas selatan Desa Adat Cembaga, batas timur Desa Adat Kubu, dan batas barat Desa Adat Cekeng. Bagian utara dan barat desa terdapat hutan bambu, ladang, dan sungai Sangsang. Di sebelah selatan terdapat kuburan dan perkebunan atau ladang. Sementara di sebelah timur merupakan perkebunan atau ladang masyarakat setempat. Selain itu, desa ini juga dikenal memiliki tata ruang yang disebut Tri Mandala. Desa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Utama Mandala sebagai wilayah suci untuk para dewa dan peribadatan. Madya Mandala digunakan sebagai tempat tinggal para penduduk, sementara Nista Mandala menjadi area khusus pemakaman penduduk. Tiket masuk Desa Penglipuran cukup terjangkau untuk WNI dewasa sebesar 25.000, anak-anak 15.000, sedangkan WNA dewasa 50.000, WNA anak-anak 30.000. Biaya ini dibayar di pintu masuk dan berlaku untuk tahun 2025, belum termasuk biaya parkir kendaraan. Untuk biaya parkir motor sebesar 2.000, mobil jeep atau minibus 5.000, sedangkan bus sebesar Rp10.000. Desa Penglipuran buka setiap hari, umumnya mulai pukul 8 pagi hingga setengah 7 malam, namun bisa lebih awal, jam 6 pagi, saat hari raya seperti Galungan dan Kuningan, serta memiliki area desa utama yang bebas kendaraan bermotor untuk dijelajahi dengan berjalan kaki. Dan jangan lupa untuk membeli makanan atau minuman serta oleh-oleh dari Desa Penglipuran yang dijual oleh warga Penglipuran. Setelah selesai beraktivitas wisata di Desa Wisata Penglipuran, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kintamani untuk ke destinasi kami berikutnya yaitu Cafe Lunamon. Restoran ini buka setiap hari mulai pukul setengah 6 pagi hingga jam 10 malam. Dengan jam operasionalnya yang panjang ini, wisatawan bisa lebih lama menghabiskan waktu di sana. Sejak matahari terbit atau sunrise hingga matahari terbenam atau sunset. Lokasinya berada di Jalan Penelokan Main, Sentral Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli. Jaraknya dari alun-alun Bangli 24 km atau sekitar 38 menit perjalanan. Observasi dulu. Iya. Lihat aja, lihat tuh. Lihat aja. Ikat aja.
sini enak nih. Di atas. Lewat. Ada orang. Setelah puas menikmati nikmatnya aroma kopi dan pemandangan yang indah yaitu Gunung Batur dan Danau Batur di Pulau Namun, kami melanjutkan perjalanan menuju Silas, tepi Danau Silas yang berada di bibir Danau Batur, Kintamani. Tadi nggak lihat itunya aja. Nah, kita akan menginap selama 1 malam di Desilas, tepi Danau Silas, Kintamani ini. Selama perjalanan menuju Villa Desilas, pemandangan alam yang disajikan di Gunung Batur dan Danau Batur ini sungguh luar biasa indahnya. Kita sangat menikmati perjalanan ini. Kemarin yang nggak bisa kan di sini. Kita juga kemarin itu masih lagi muda banget. Iya makanya nggak sayang banget. Kalau kita udah kumpul bareng-bareng ya, aduh sedih dah. Setelah melalui akses jalan beraspal yang mulus, kita akan masuk ke sebuah perkampungan atau desa yang lebih kecil lagi jalannya dan jalannya agak bergelombang atau berbatu. Akses jalan desa ini juga hanya dapat dilalui oleh satu mobil saja, jadi jika kita berpasangan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan, maka siapa yang dapat menepi terlebih dahulu harus mengalah dan membiarkan kendaraan yang dapat melewat lebih dulu agar bisa melewat.
beberapa ratus meter, akhirnya kita sampai juga di destinasi kita, yaitu Desilas Matiin aja. tepi Danau Vilas Kintamani. Kita memilih Villa Desila ini karena terletak di pinggir Danau Batur dan view Gunung Batur. Dengan cuacanya yang cukup dingin dan sejuk, jadi persiapkan baju tebal atau jaket jika Anda ingin bermalam di tempat ini. Dan fasilitas yang tersedia di villa ini adalah natural hot spring atau sumber air panas asli dari pegunungan Batur. Dan ini adalah cabin yang kita sewa, terletak persis di depan kolam renang air hangat dan pemandangan lepas danau dan gunung Batur yang sangat indah. Morning. Ini adalah suasana sunrise dari depan kamar kita di Desilas tepi Danau Vilas Kintamani. Setelah check out dari Villa Desilas, kita menuju ke Cafe El Lago yang masih berada di kawasan Kintamani. El Lago ini adalah tempat yang berada di dataran tinggi. Selain itu, tempat nongkrong atau kafe ini memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Dan uniknya, kafe ini menjual berbagai menu Jepang yang sangat segar. Lokasi El Lago Kintamani Bali ini berada di Jalan Raya Menawokan nomor 499 Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dari arah pusat kota Denpasar berjarak sekitar 54,6 km dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Selamat pagi. Jam operasional El Lago Kintamani Bali mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 6 sore pada hari Senin hingga Kamis. Untuk hari Jumat hingga Minggu buka dari pukul 8 pagi dan tutup pukul jam 7 malam. Bagus. Terus segini doang. Di bawah ada lagi. Ini waktu ada tuh jembatannya sebelah kanan. Iya, di bawah. Di bawah.
Oke, sekian dulu road trip kita kali ini. Saksikan perjalanan kita berikutnya di video yang selanjutnya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.